teman-teman semua, selamat datang di Mentoring Perpajakan 2 ya. Perkenalkan, nama aku David Winata, dan pada kesempatan kali ini, dalam video kali ini, aku bakal sharing nih ke teman-teman semua, atau akan bahas tentang suatu soal perpajakan 2, yang merupakan ujian tengah semester tahun lalu nih, tahun 2022, tahun 2023, alias soal UTS di angkatan aku. Nah, untuk di soal atau pembahasan kali ini itu sebenarnya ada 5-6 soal ya. Dan kita akan bahas satu-satu nih. Dari awal sampai habis. Pertama, kita akan bahas soal pertama dulu ya. Yaitu soal PPH pasal 21. Nah, untuk PPH 21 yang soal pertama itu pasti akan selalu pegawai tetap ya. Sehingga biasa tuh dia sudah diberikan apa namanya, formatnya. Teman-teman nanti bisa tinggal mengikuti aja formatnya. Kurang lebih seperti ini, worksheet ya bentuknya. Dia udah diprintin sama pihak TSM, jadi teman-teman tinggal mengisi aja. Oleh karena itu, menurut aku di bagian satu ini cukup mudah, karena teman-teman nggak perlu ngafalin jadinya, karena worksheetnya udah ada gitu. Jadi teman-teman nanti kurang lebih itu nanti di ujian kayak gini, udah dapat gini kosong gitu. Nanti teman-teman tinggal ngisi, melihat aja nih kayak gaji pokok, ya udah tinggal disamain gaji pokok dan lain sebagainya. Nah, kita bahas dari yang pertama dulu ya, kita baca soal dulu. Hitunglah PPh 21 atas pegawai tetap di atas. Perhitungan dapat dibuat pada worksheet terlampir. Nah, ini ada nih worksheet terlampir untuk teman-teman semua. Oke, kita bahas dari yang pertama, dari si Rafael dulu. Untuk Rafael, gaji pokok itu udah ada di soal nih. 30 juta tinggal dimasukin aja, tinggal di input. Tunjangan makan juga sama, 1250. Tunjangan transport 1 juta dari sini. Nah, paling yang berbeda di sini itu adalah premi BPJS TK ya, atau BPJS tenaga kerja. Nah, untuk BPJS TK ini itu merupakan penjumlahan dari JKK ditambah JKM. Sekali lagi merupakan tambahan dari JKK ditambah JKM, yaitu 0,24% ditambah 0,3%. Nah, ini nanti dikalikan dengan gaji pokoknya. Gaji pokoknya yaitu 30 juta, sehingga kita dapat nih 162.000. By the way, ditambahin itu jangan lupa ya, baru dikalikan. Kemudian juga premi BPJS Kesehatan, itu sudah ada juga keterangannya di soal premi BPJS Kesehatan. Nah, tapi di soal itu ada dua nih, yang ditanggung perusahaan dan juga ditanggung karyawan. Pilih yang mana? Nah, teman-teman, kalau untuk perhitungan PPh 21, yang sebagai penambah penghasilan bruto itu adalah BPJS yang dibayar atau ditanggung oleh perusahaan alias 420.000. Ingat ya, jadi bukan yang ditanggung karyawan, melainkan yang ditanggung perusahaan. Jadi biasa yang ada di atas-atas nih sebagai penambah sifatnya, yaitu adalah tunjangan-tunjangan yang dibayarkan oleh si perusahaan. Tapi bukan berarti semua tanggungan dibayarkan, hanya tanggungan-tanggungan yang ada di worksheetnya aja, yang tertentu aja, yaitu misalnya gaji pokok, tunjangan makan, premi BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang ini nih, premi JHT ditanggung perusahaan itu nggak masuk sebagai penghasilan bruto tambahan ya. Ingat, penghasilan atau premi JHT yang ditanggung perusahaan itu nggak masuk ke dalam penghasilan bruto. Melainkan yang khusus-khusus saja nih, seperti yang ada di worksheetnya. Kebetulan teman-teman harusnya nanti nggak perlu ngapalin, karena di UTS udah ada gitu loh. Udah ada formatnya, tinggal diisi aja yang kosong-kosongnya atau angka-angkanya. Kemudian kalau tadi itu adalah penambah penghasilan bruto, di sini kita totalin dulu ini dari gaji pokok sampai premi BPJS Kesehatan yang ditanggung perusahaan. Kita masuk ke bagian pengurang, yaitu yang akan mengurangi pendapatan atau penghasilan kita. Yang pertama, biaya jabatan. Untuk biaya jabatan teman-teman itu rumusnya adalah gaji penghasilan bruto. Yang ada di sini total penghasilan bruto dikali dengan 5%. Tapi maksimalnya atau yang paling tinggi itu adalah 500.000. Contohnya ini kita kali dulu deh dengan 5%. Itu kan hasilnya 1.641.600 ya. Ini kan artinya lebih besar dari 500.000. Sementara maksimal untuk biaya jabatan hanya 500.000. Oleh karena itu, maka yang bisa kita pakai untuk biaya jabatannya itu adalah 500.000 ya, bukan 1.641.600. Kemudian, selain biaya jabatan, ada juga iuran JHT atau THT. Nah, untuk iuran JHT ini, teman-teman, itu kita bisa lihat soal ini, premi JHT ditanggung pegawai.
Oke, premi JHT ditanggung pegawai. Kalau tadi sebelumnya aku bilang yang ditanggung perusahaan untuk JHT itu tidak sebagai penambah. Kenapa enggak? Karena justru JHT itu adalah pengurang. Tapi yang sebagai pengurang itu adalah yang ditanggung oleh pegawai. Alias di sini nih, 2%. Jadi 2% teman-teman bisa kalikan dengan gaji pokok. Oke, gaji pokok ya. Ingat teman-teman, kalau misalnya di soal di sini ada persentase, itu dikalikannya dengan gaji pokok, bukan dengan penghasilan bruto sebulan. Yang penghasilan bruto sebulan itu hanya biaya jabatannya aja. Kemudian, iuran JHT udah dibayar nih. Kemudian iuran pensiun atau jaminan masa tua gitu ya. Nah, itu adalah teman-teman bisa lihat juga di soal. Nah, ini nih, premi jaminan pensiun ditanggung pegawai. Nah, untuk sebagai pengurang, itu dia nggak jauh berbeda dengan iuran JHT. Iuran pensiun juga masuk, dan yang dimasukkan yang sebagai pengurang itu adalah biaya yang ditanggung oleh si pegawainya itu sendiri. Oleh karena itu yang dimasukin itu adalah yang 1% ini. Kemudian teman-teman bisa totalkan pengurangnya. Nah teman-teman, apa sih kesimpulannya dari yang tadi udah kita bahas, dari penambah dan juga pengurang? Jadi pada dasarnya yang kita masukkan sebagai penghasilan itu adalah gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan yang diterima oleh si karyawan itu yang dibayar oleh perusahaan. Contohnya seperti tunjangan makan, transport itu kan diberikan perusahaan. Premi BPJS TK ini juga ditanggung oleh perusahaan. Kemudian BPJS Kesehatan itu yang dimasukin pun yang ditanggung oleh perusahaan. Semua itu dimasukin kecuali yang JHT dan juga jaminan pensiun. Kenapa? Karena kedua itu akan sebagai pengurang. Ya, kedua itu akan sebagai pengurang, tapi kalau sebagai pengurang itu yang dikurangi atau yang dipakai itu adalah yang ditanggung oleh si pegawai. Oke, jadi yang di atas itu adalah yang ditanggung perusahaan dan yang di bawah itu adalah yang ditanggung pegawai. Dengan catatan biaya jabatan itu maksimal adalah 500.000 ya, tarifnya 5%. Kalau sudah teman-teman sudah menambahkan total penghasilan bruto dan kemudian ditotali biaya pengurangnya, kita dapatkan penghasilan neto sebulan, yaitu total penghasilan bruto dikurangi dengan total biaya pengurangan ya. Penghasilan kotor dikurangi biaya pengurangan sehingga kita dapat penghasilan neto, tapi dengan catatan di sini hanyalah sebulan. Nah, setelah itu kita akan setahunkan nih total penghasilan netonya. Karena masih sebulan kan kita mau hitung PPh 21 dan PPh 21 itu kan PPh atau pajak tahunan ya, sehingga kita harus setahunkan dulu. Nah, setelah itu sebenarnya teman-teman bisa lihat dulu ya dari nomor 15 nih. Keterangan bekerja sejak 1 Januari 2010 dan yang sekarang mau kita hitung itu adalah Maret 2023. Oleh karena itu berarti dia untuk tahun 2023 dihitung full ya dari 1 Januari sampai 1 atau sampai 31 Desember 2023. Oleh karena itu di sini dikali dengan 12. Kemudian kita kurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Berapa? Nah, itu teman-teman bisa lihat dari status tanggungannya ya. Di sini dia menikah dan 2 orang anak kandung. Nah, teman-teman, untuk PTKP itu dasarnya itu adalah 54 juta. Oke. Dia itu dasarnya 54 juta aja. Tapi kita lihat lagi nih, kita sesuaikan dengan tanggungannya. Kalau dia menikah, teman-teman, kalau dia menikah, maka akan ditambahkan 4.500.000. Kemudian setiap atau untuk setiap satu anak, maka dia itu berhak mendapatkan PTKP yaitu 4.500.000. Sehingga di sini dia kasusnya punya 2 orang anak ya, sehingga bisa disebutkan atau dibuat menjadi 4.500.000 kali 2. Nah, artinya di sini dia mendapatkan 2 tanggungan nih, satu tanggungan untuk menikah, satu lagi tanggungan untuk anak seorang atau sebanyak 2 orang. Atau kalau mau kita sederhanakan, kita tuh bisa langsung dibuat 3 kali 4.500.000. Nah, jadi teman-teman tuh sebenarnya nggak perlu hafalin nih untuk PTKP. Kayak keadaannya dia itu menikah 1 orang anak, berapa sih PTKP ya? Gak usah teman-teman hafalin. Bisa kalian pakai cara aku ini, yaitu ingat aja kalau PTKP dia nggak punya tanggungan itu adalah 54 juta. Dan 54 juta itu di-adjust sama tanggungan-tanggungan yang dimiliki oleh si karyawan tersebut. Kalau dia sudah menikah, maka mendapat tanggungan 4,5 juta. Kemudian setiap anak itu berhak juga mendapat 4,5 juta. Dengan catatan, maksimal untuk anak yang bisa ditanggung itu adalah 3 orang anak. Jadi kalau misalkan si Mas Rafael ini kebetulan punya anak 4, maka PTKP di sini itu adalah 4 ya. 4, 1 itu untuk kawin atau menikah, dan 3 lagi itu untuk anak yang bisa ditanggung. Sementara 1 anaknya lagi, yaitu anak keempat, nggak bisa sebagai pengurang
biaya atau pengurang penghasilan kena pajaknya. Sehingga di sini kita bisa, karena menikah 2 orang anak menjadi 2 tambah 1 jadi 3 ya. Kemudian setelah itu kita hitung PKP atau penghasilan kena pajak, di mana rumusnya itu adalah penghasilan neto setahun yang sudah disetahunkan dikurangi dengan PTKP-nya. Sehingga kita mendapat 309.684. Setelah itu baru kita hitung PPh 21-nya. Di sini PPh 21 itu dihitung dengan taraf progresif ya. Dengan tarif progresif, yaitu ketika 1 sampai 60 juta, maka dia kena potongan itu adalah atau kena pajak 5%. Sehingga di sini teman-teman bisa dihitung dulu 60 juta dikali 5%. Kemudian setelah itu, kan di sini penghasilan kena pajaknya itu 309 juta. Tapi di sini baru dikurangi 60 juta. Oleh karena itu masih ada sisa lagi, yaitu sebesar 309 juta dikurangi 60 juta. Oleh karena itu kita butuh nih perhitungan kedua, di mana kalau tarif atau tarif pajak progresif itu ketika 0 sampai 60 dia 5%. Kemudian ketika dia sudah 60 juta sampai dengan 250 juta, itu dia tarifnya adalah 15%. Di sini aku tulisin 0 sampai 60 juta dia 5%. Kemudian 60 juta sampai 250 juta dia 15%. 250 juta sampai 500 juta dia adalah 25%. Nah, kita pakai kebetulan di sini 3 aja ya. 3 tarif aja. Oleh karena itu, untuk 60 juta pertama dia dikali dengan 5% ya tarifnya. Kemudian untuk yang berikutnya itu kan artinya masih ada lagi sebesar 190 juta ya teman-teman ya, yang belum dibayarkan atau belum kita hitung di sini. Oleh karena itu, 190 jutanya ini dapat dari mana? Dapat dari 250 dikurangi 60. Oke, dapat dari 250 dikurangi 60 juta. Baru 190 juta ini dikali dengan tarifnya nih. Alias tarifnya di sini adalah 15%. Kemudian lanjut lagi, yang baru dibayar itu yang pertama ini 60 juta. Kemudian yang dibayar kedua itu adalah 190 juta. Ini kalau di total 60 tambah 190 totalnya itu baru 250 juta ya, sesuai dengan yang ini nih. 250 juta. Sementara di sini itu 309. Oleh karena itu masih ada lagi selisih yang perlu diperhitungkan, yaitu sebesar berapa? Sebesar 309 juta ini dikurangi dengan yang sudah dibayarkan di atasnya, yaitu 60 di sini udah, 190 udah, artinya 250 ya. Nah, artinya di sini 309 dikurang 250 baru dikali dengan tarif pajak progresif yang ketiga, tingkat ketiga, yaitu yang 25%. Seperti ini. Nah, kalau sudah, baru nanti ditotalkan, baru dapat PPh pasal 21 terutangnya untuk 1 tahun, untuk 12 bulan. Dan setelah itu jangan lupa kita bagi dengan 12, karena di sini kita mau hitung PPh pasal 21 terutang untuk masing-masing bulan. Untuk per bulan. Itu untuk si Mas Rafael. Ya. Kemudian kita lanjut lagi ke Mario. Oke, Mario. Si Mario ini gaji pokoknya udah ada di soal, yaitu 24 juta. Tunjangan makan, tunjangan transport juga udah ada di soal. Nah, berikutnya premi BPJS Tenaga Kerja atau BPJS TK itu didapatkan dari premi JKK ditambah premi JKM ya. Premi JKK ditambah premi JKM, yaitu 0,24% ditambah 0,3%. Baru keduanya setelah ditambahkan dikalinya itu dengan gaji pokoknya, itu dikalikan dengan 24 juta. Kemudian kita juga dapat atau premi BPJS kesehatannya. Ingat, sebagai penambah di sini, sebagai penambah itu adalah premi BPJS kesehatan yang dibayarkan oleh perusahaan. Di sini nih ditanggung perusahaan 420.000. Kemudian biaya pengurangnya itu masih sama, yaitu biaya jabatan, di mana maksimalnya itu adalah 5% dari total penghasilan bruto. Sementara di sini total penghasilan brutonya itu adalah 1.277, melebihi 500.000. Sementara maksimal untuk biaya jabatan itu adalah 500.000. Oleh karena itu di sini kita pakai yang 500.000 ya. Kemudian ada iuran JHT. Ya, iuran JHT itu ambilnya yang dibayarkan oleh pegawai
yaitu yang 20% ini, yang 2% dikali dengan gaji pokok. Berikut juga dengan iuran pensiunnya, yaitu yang ditanggung pegawai dikali dengan tarifnya 1% dikali dengan gaji pokok. Jadi setelah itu kita baru dapat total biaya pengurangannya berapa dan bisa kita kurangi dengan penghasilan brutonya, dapat 24 juta. Kita lihat, setelah kita di sini mau menghasilkan penghasilan neto setahunnya, perlu dikali berapa, kita bisa lihat keterangannya. Di sini bergabung sejak 2018, sementara setahun sekarang tahun 2023, sehingga bisa ya dikali dengan 12 karena full dari awal sampai akhir tahun 2023 dikali dengan 12. Kemudian untuk penghasilan tidak kena pajaknya, itu teman-teman bisa lihat keterangan tanggungannya. Dia menikah dan satu orang anak kandung ya. Dia menikah itu satu tanggungan, kemudian punya satu anak kandung juga, jadi punya satu anak tanggungan. Oleh karena itu bisa teman-teman pakai dasarnya ya, yaitu 54 juta tambah dengan dua tanggungan yang dimiliki oleh si Mario. Yang pertama tanggungan menikah dan kedua tanggungan karena memiliki satu orang anak. Kemudian setelah itu, kita kurangi penghasilan neto setahun dengan PTKP-nya, baru dapat penghasilan kena pajaknya. Dan untuk penghasilan kena pajaknya, baru kita nanti akan distribusikan secara progresif sesuai dengan tarifnya. Ini mirip ya kayak yang di awal-awal yang sebelumnya punya Rafael. Jadi untuk yang pertama, karena di sini ada 228 juta, berarti kita harus hitung dulu 60 juta pertamanya itu kena berapa. 60 juta pertamanya itu kena 5%. Kemudian setelah itu, baru 60 juta yang dibayarkan, sementara masih ada sisa ya, yaitu 228 juta dikurangi dengan 60 juta itu, yaitu sekitar 170 juta lah ya. Nah, itu nanti dikali berapa? Dikali dengan tarif pajak yang keduanya, yaitu tarif 15%. Sehingga di sini udah habis nih. Di sini 60 juta udah dibayar dan sisanya pun juga sudah terbayar. Artinya PPh terutang setahunnya itu adalah 28 juta. Dan ingat, karena kita mau hitung per bulannya, perlu dibagi dengan 12. Nah, kemudian kita next lagi ke sini, untuk yang Agnes yang terakhir. Si Agnes ini, dia itu punya gaji pokok 8 juta. Itu ada di soal ya, gaji pokok 8 juta. Kemudian tunjangan makan, tunjangan transport ada di soal juga. Dan ingat, BPJS TK itu pakai JKK ditambah JKM, yaitu 0,24 ditambah 0,3% dikalikan dengan gaji pokoknya. Ya, dikalikan dengan gaji pokok. Berikut juga dengan premi BPJS Kesehatan ada di soal, itu ambilnya yang ditanggung perusahaan. Kemudian, nah ini biaya jabatan. Biaya jabatan di sini kasusnya baru berbeda karena di sini dia nggak mencapai 500.000 ya, yaitu 5% dikali dengan total penghasilan bruto. Total penghasilan bruto. Biaya jabatannya itu di sini ternyata hanya 5% dikali 8 juta sekian, itu adalah 448.000. Oleh karena itu yang dipakai itu adalah yang ini ya, bukan yang 500.000 seperti dengan teman-temannya sebelumnya. Kemudian di sini iuran JHT itu ambil juga yang ditanggung pegawai, yaitu 2%. Yang ini. Kemudian iuran pensiun atau jaminan pensiunnya juga ambil yang ditanggung pegawai, yaitu 1%. Keduanya itu dikalikan dengan gaji pokok. Ya, dikalikan dengan gaji pokok. Kemudian setelah itu baru teman-teman bisa dapatkan total penghasilan neto sebulannya. Nah, di sini nih, ketika kita mau menghasilkan atau mengkonversi penghasilan neto sebulannya menjadi setahun, teman-teman harus lihat keterangannya. Dia bergabung atau mulai bekerja per 1 Maret 2023. Nah, per 1 Maret 2023. Artinya dia kan masuk di tengah-tengah tahunnya, bukan dari awal tahun atau bukan dari awal tahun sebelumnya. Oleh karena itu, penghasilan netonya ketika disetahunkan pun itu harus mengikuti proporsi berapa bulan dia sudah bekerja. Yaitu kan mulai dari Maret 2023. Kita hitung Maret sampai Desember, itu totalnya adalah 10 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 10 bulan. Nah, oleh karena itu di sini ketika kita mau setahunkan penghasilannya, itu dikalinya dengan 10, bukan dikali 12. Setelah itu, PTKP teman-teman bisa lihat di sini dia belum menikah dan belum punya anak, artinya belum punya tanggungan ya. Kalau seperti itu, maka teman-teman bisa pakai PTKP-nya, gak perlu di-adjust dengan apapun, yaitu tok 54 juta aja. Kemudian setelah itu teman-teman tambahkan
atau lebih tepatnya dikurangkan ya penghasilan neto setahunnya dengan PTKP, baru dapat PKP atau penghasilan kena pajaknya 28 juta sekian, baru nih dikali dengan tarif pajak progresifnya. Yaitu untuk 60 juta pertama dia pakai 5%. Karena di sini dia belum mencapai 60 juta, maka kita bisa pakai langsung 28 juta dikali dengan 5%. Kemudian itu kan yang setahun ya, yang setahun 1.400.000. Sementara kita mau hitung dia per bulan, sehingga perlu dibagi dengan proporsi bulan dia sudah bekerja ya, yaitu dibagi dengan 10. Ingat nih, bukan dibagi 12 karena dia masuknya di pertengahan atau di bulan ketiga. Oleh karena itu dibaginya pun sesuai dengan total jumlah bulan dia sudah bekerja di tahun itu, alias dibagi 10 bulan. Nah, itu teman-teman adalah pembahasan soal pertama ya, yaitu tentang PPh 21 atas pegawai tetap. Kebetulan untuk pegawai tetap ini itu sederhana, simple banget. Biasanya udah ada worksheetnya, jadi teman-teman nggak perlu ngafalin apa aja sih penambahnya, apa aja pengurangnya. Berarti teman-teman cuma perlu perhatiin nih, kalau dia penghasilan bruto atau sebagai penambah, itu masukinnya yang mana? Yang ditanggung perusahaan atau pegawai? Nah, teman-teman bisa ingat yang di atas itu yang ditanggung perusahaan. Ingat ya, yang sebagai penambah itu adalah yang dibayar perusahaan. Sementara yang pengurang di sini, pengurang itu adalah yang dibiayai atau ditanggung oleh pegawai. Itu untuk soal pertama. Next, kita lanjut ke soal kedua, masih PPh 21, tapi di sini kasusnya dia bukan pegawai. Dia kasusnya bukan pegawai. Nah, kalau dia bukan pegawai, di sini ada banyak keadaan, setidaknya ada 4 keadaan ya dalam soal ini. Yang pertama, untung ya, dia memiliki status sudah kawin dengan 2 orang anak, memiliki NPWP, adalah mantan pegawai yang sudah pensiun dan menerima pembayaran pesangon, yaitu sebesar 200 juta. Nah, teman-teman, kalau dia itu adalah statusnya menerima pesangon, maka untuk perhitungannya itu ada tarif progresifnya ya, ada lapisannya. Yaitu di sini 0 sampai 50 juta itu dia nggak dikenakan pajak sama sekali alias 0%. Kemudian dari 50 juta sampai 100 juta dia tarifnya adalah 5%. Kemudian dari 100 sampai 500 juta tarifnya 15%, dan lebih dari 500 juta dia tarifnya adalah 25%. Nah, teman-teman, jadi di sini nih kasusnya dia kan menerima pesangon 200 juta. Oleh karena itu, 50 juta pertama dia nggak dikenakan pajak sama sekali. Kemudian sampai atau di atas 50 juta sampai 100 juta. Nah, artinya di sini ada 50 juta ya, yaitu 100 juta dikurangi dengan 50 juta. 100 juta dikurangi 50 juta. Itu berarti 50 jutanya itu dikenakan tarif 5%. Di sini 50 jutanya dikenakan tarif 5%. Kemudian 50 juta pertama dia digratiskan. 50 juta pertama, 50 juta kedua dia dikenakan tarif 5%. Dan dia dapat pesangon 200 juta. Oleh karena itu masih ada sisa 100 juta lagi nih yang belum dihitung. 200 juta 200 juta nih dari soal dikurangi 50 juta, dikurangi 50 juta. Masih ada sisa 100 juta yang belum dibayarkan. Nah, ini 100 jutanya dikali dengan tarif yang ketiga, lapisan ketiga, yaitu 15%. Oleh karena itu di sini 100 juta dikali 15%. Nanti sudah diterima semuanya, baru kita bisa dapatkan PPh hutangnya, yaitu adalah total dari ketiga perhitungan yang sudah kita lakukan di atas. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini Soleh, yaitu kawin, memiliki 1 anak-anak, memiliki NPWP, adalah tenaga pemasaran bukan pegawai yang menerima komisi secara berkesinambungan. Dia bukan pegawai, menerima komisi secara berkesinambungan dari PT TSM. Pada Maret 2023 menerima pembayaran komisi, menerima pembayaran komisi 35 juta. Dan ada keterangan tambahan di sini, pembayaran selama bulan Januari sampai Februari sudah diterima adalah 90 juta. Dan Soleh memiliki penghasilan lain. Teman-teman, berarti untuk di sini kita hanya perlu menghitung komisinya aja ya. Kita hanya perlu menerima atau menghitung komisinya aja, yaitu 35 juta pada bulan Maret 2023. Nah, untuk komisinya 35 juta. Dan teman-teman di sini dia statusnya adalah bukan pegawai, kemudian dia menerima pendapatan berkesinambungan dan juga memiliki penghasilan lain. Nah, ini sedikit hafalan ya teman-teman, sedikit hafalan.
Karena kalau dia statusnya bukan pegawai, memiliki pendapatan berkesinambungan dan juga memiliki penghasilan lain, maka untuk menghitung berapa sih pajak yang dikenakan, itu kita harus menghitung pakai rumus ini, yaitu PB atau penghasilan brutonya dikali dengan 50% dulu. Oke, penghasilan bruto dikali 50% dikurangi PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajak dikali dengan tarif dari PPh-nya. Nah, di sini kita lihat untuk DPP, dasar pengenaan pajaknya itu adalah 35 juta ya, karena dia menerima komisi 35 juta. Kemudian dikali dengan 50%. PHK itu di sini 50% dikali dengan 35 juta. Kemudian teman-teman dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajaknya. Sini penghasilan tidak kena pajaknya itu kita lihat dia kawin dan memiliki satu orang anak, berarti 4.500.000 dikali 2, ya ada 2 tanggungan. Kemudian karena di sini kita hanya mau menghitung yang bulan Maret aja, kita mau hitung cuma bulan Maret aja, kita bagikan dengan 12 sesuai dengan yang mau kita hitung. Kita cuma mau hitung 1 bulan, tapi PTKP itu dia berlaku untuk 1 tahun. Oleh karena itu perlu dibagi 12 terlebih dahulu. Oleh karena itu DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya setelah dikurangi dengan PTKP baru dapat penghasilan kena pajak sebesar 12.250.000. Baru deh dikalikan dengan tarif pajak PPh 21 ya. Di sini itu pakai tarif pajak progresif. Kebetulan di sini dia cuma 12 juta. Oleh karena itu karena masih 12 juta doang, pakainya 5% doang. Sehingga di sini PPh 21 terutang itu adalah 612.500. Kemudian ke soal ketiga. Notaris ya, seorang notaris gede agung membuat akte perubahan PT TSM dan menerima fee 13 juta. Nah, teman-teman, di soal ketiga ini ada keywords notaris. Nah, kalau dari kata notaris, teman-teman tuh harus langsung notice ya, harus bisa notice bahwa notaris itu termasuk ke dalam struktur atau ke dalam kelompok Pakpanda ya. Yaitu terdiri dari pengacara, arsitek, konsultan, penilai, akuntan, notaris, dokter, dukun, dan aktuaria atau disingkat Pakpanda. Nah, teman-teman, kalau misalkan seorang bukan pegawai tersebut dia tergolong ke dalam Pakpanda ini, maka untuk perhitungannya itu adalah penghasilan bruto dia dikali 50%, lalu setelah itu langsung dikali tarif PPh-nya. Nah, di sini kita lihat DPP dia itu adalah 13 juta ya, karena dia menerima jasa 13 juta. Kemudian jangan lupa dikali 50% nih. Dikali 50%. Baru dikurangi, kali ini nggak dikurangi dengan PTKP ya, karena ini udah ada rumusnya. Nggak perlu dikurangi PTKP, langsung dikali dengan pajaknya. Kebetulan di sini kita masih pakai tarif pajak progresif untuk 6.500.000 karena masih di bawah 60 juta, maka dia pakai 5%. Sehingga bisa didapat hasilnya adalah 325.000. Kemudian soal keempat, soal terakhir, Mr. Vicky, itu seorang pegawai warga negara Belanda telah dibayar dengan fee sebesar USD 2.000. Sementara kurs Menteri Keuangan pada saat pembayaran itu adalah 15.000 untuk $1. Nah, teman-teman, di sini dia adalah pegawai ya, dengan statusnya adalah WPLN atau wajib pajak luar negeri. Nah, teman-teman, kalau dia itu adalah wajib pajak luar negeri, maka untuk perhitungannya itu adalah pakai penghasilan bruto dia dikali dengan tarif pajak yang sudah ditentukan, yaitu 20%. Tapi, teman-teman, kalau misalkan dia ini di soal ada tulisan memiliki tax 380 dengan tarifnya adalah 15%, maka PB-nya ini penghasilan brutonya bukan dikalikan 20% lagi, melainkan dikali dengan tarif tax 380-nya yang udah ada, yaitu 15% ya tadi kalau aku kasih contoh di soal. Nah, kebetulan di sini nggak ada keterangan apa-apa tentang tax 380, jadi teman-teman bisa langsung PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya di sini nggak perlu dikali dengan 50% lagi, yaitu kita bisa teman-teman dapatkan dari penghasilan dia ya, fee-nya yaitu sebesar $2.000 fee dia dikali dengan kursnya yaitu 15.000. Lalu dikali dengan tarifnya ya 20%, karena di sini nggak ada tax 380 jadi langsung 20%. Dan karena di sini dia itu adalah pegawai dengan status wajib pajak luar negeri, maka dia di sini bukan pakai PPh 21 lagi, melainkan PPh 26 karena dia di sini luar negeri. Seperti itu. Nah, itu untuk soal kedua ya, teman-teman. Kita move on, lanjut ke soal ketiga. PPh 22.
Nah, untuk soal PPh 22, di sini itu biasa ada dua tipe soal ya. Yaitu tipe soal yang pertama kita disuruh menghitung pajak impor biasanya. Dan satu lagi itu baru soal lain. Nah, di sini kita masuk ke soal pertama. Di tanggal 2 Maret 2022 mengimpor sejumlah barang dari Italia dengan harga fakturnya yaitu 100.000 dolar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang termasuk dalam barang-barang tertentu sesuai dengan PMK bla bla bla. Nah, atas impor tersebut PT TSM memiliki API nih teman-teman, memiliki API dan membayar biaya asuransi di luar negeri sebesar 2% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 1% dari harga faktur. Impor barang juga dikenakan biaya masuk 20%. Diketahui Menteri Keuangan punya kurs waktu itu adalah 15.000, sementara kurs BI itu adalah 15.550. Nah, teman-teman, kalau untuk soal kasus impor seperti ini, teman-teman perlu menghitung yang pertama adalah CIF. Atau kalau disingkat itu adalah Cost, Insurance, dan Freight. Cost, Insurance, dan Freight. Itu pertama kita bisa dapat cost-nya, itu adalah biayanya atau harga fakturnya, harga jualnya, dan lain sebagainya. Di soal udah ada keterangan, yaitu 100 juta. Kita masukin aja 100 juta. Kemudian, kan kita mau hitung CIF ya, Cost, Insurance, Freight. Ini kita cari nih informasi selanjutnya tentang asuransi. Di sini kita dapat nih, atas impor tersebut, PT TSM memiliki API, kemudian membayar biaya asuransi sebesar 2% dari harga faktur. Oleh karena itu bisa nih 2% dikali dengan 100.000. Dan juga harga atau biaya angkut sebesar 1% dari harga faktur. Yaitu 1% dikali harga fakturnya 100.000. Setelah itu teman-teman bisa totalin semuanya sehingga dapat yang namanya itu adalah CIF ya, atau Cost, Insurance, dan Freight. Kemudian kalau teman-teman udah dapat CIF-nya, biasanya sih langsung di-convert ya. Di-convert dari mata uang asal impor tersebut. Di sini kasusnya adalah USD. Kita import dia ke dalam mata uang rupiah, yaitu dikalikan dengan kurs yang mana nih? Kan di sini ada dua, kurs Menteri Keuangan atau kurs KMK dengan kurs BI atau kurs Bank Indonesia. Nah, teman-teman, kalau untuk kasus PPh 22, kita itu harus mengambil kurs Menteri Keuangan. Sehingga di sini 103 jutanya itu kita kali dengan 15.000 ya. Kita ambil kurs Menteri Keuangan. Kemudian setelah kita jadikan dalam bentuk rupiah, baru nih kita adjust lagi dengan biaya masuknya. Di sini ada keterangan impor barang juga dikenakan biaya masuk 20%. Ya. Kena biaya masuk 20%. Jadi di sini CIF yang udah dihitung atau diserupiahkan dikali dengan 20%. Baru setelah itu kita dapat nih nilai impornya itu berapa. Dan nilai impor bisa didapat dari CIF ditambah biaya masuk ya, atau bea masuk lebih tepatnya. Baru setelah itu kita dapat nilai impornya dikalikan dengan PPh 22 terutang. Nah, teman-teman, tadi aku ada kasih penekanan saat baca PT TSM memiliki API. Sebenarnya API itu apa sih? Nah, API itu adalah kalau misalkan perusahaan memiliki API, maka dia punya tarif itu adalah 2,5%. Sementara kalau dia perusahaan nggak memiliki API, maka dia tarifnya adalah 7,5% ya. API itu adalah alat pengenal impor. Oleh karena itu, karena di sini kasusnya dia adalah memiliki API, maka dikalikan tarifnya dengan 2,5% ya. 2,5% dikali nilai impornya. Baru dapat PPh 22 terutangnya itu adalah 46.350.000. Oke teman-teman, kita lanjut di sini. Kemudian berikutnya itu adalah ke soal ke B, yaitu di tanggal 10 Maret, Pemprov DKI Jakarta membeli sejumlah barang dari PT TSM dengan total harga 220 juta sudah termasuk PPN ya. Sudah termasuk PPN. Nah, teman-teman, setiap soal ketika kita mau hitung pajak penghasilan, itu kita harus menghitung dia sebelum dikenakan PPN. Oke, kita harus hitung dia sebelum dikenakan PPN ya. Oleh karena itu, untuk DPP atau dasar pengenaan pajaknya dari 222 juta ini perlu kita bagi dulu dengan 1,11, yaitu 1 ditambah 11% pajak PPN-nya. Oke, 1,11 itu dapat dari mana? Dapat dari 1, yaitu merupakan 100%, ditambah dengan 11% atau 0,11% dari PPN. Jadi dibagi dulu nih dengan 1,11 untuk mendapatkan DPP dia sebelum dikali dengan atau sebelum ditambahkan PPN. Nah, kemudian di sini karena di sini kasusnya itu adalah
pembendaharawan ya. Di sini yang membeli barang itu adalah bendahara pemerintah. Dalam kasusnya di sini adalah Pemprov DKI Jakarta. Nah, kalau misalkan untuk yang beli itu adalah Pemprov DKI Jakarta, maka tarifnya itu adalah 1,5%. Oleh karena itu DPP-nya bisa langsung teman-teman kalikan dengan 1,5%. Sehingga dapat 3 juta. Nah, aku lupa jelasin. Nah, di sini juga diminta ya siapa yang dipungut. Nah, kalau di sini kasusnya untuk yang pertama itu pemungutnya atau yang memungut pajaknya itu adalah tentunya adalah Bank Devisa ya, atau si Dirjen Bea Cukai, yaitu yang mengurus impor si perusahaan ini. Kemudian yang kedua itu adalah siapa pemungutnya? Pemungutnya itu adalah si Pemprov DKI Jakarta itu sendiri ya, si bendaharawan itu sendiri. Langsung dipungut oleh dia. Yaitu untuk soal PPh 22. Semoga teman-teman paham ya sampai di sini. Karena di sini bentuknya video, aku langsung lanjut ke soal keempat ya. Teman-teman bagi yang masih belum paham, mungkin bisa di replay lagi, atau kalau sudah bentuk nanti teman-teman bisa coba kontak aku ya. Kontak aku nanti teman-teman bisa tanya atau bisa cari aku. David Winata ya, di Teams misalnya teman-teman bisa cari aku di sana. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini soal nomor 4 PPh 23. Nah, kita di sini sudah masuk ke PPh 23 ya, teman-teman. PPh 23. Untuk PPh 23 di sini ada banyak kasus. Kita mulai dari yang pajak atau kasus yang A dulu. Nah, di sini pada bulan yang sama PT TSM melakukan pemotongan PPh 23 kepada yang pertama, yang A, melakukan pembayaran atas jasa manajemen kepada PT Surya Jaya dengan nilai transaksi 138.750.000. Nah, ingat teman-teman, karena kita mau menghitung PPh, mau dia PPh 21, 22, 23, 24, 25, 26, DPP-nya itu harus sebelum dikalikan dengan PPN atau sebelum ditambah dengan PPN. Oleh karena itu di sini kita harus cari dulu mentahnya berapa. Ya, sehingga kita perlu nih 1 juta atau 138 jutanya dibagi dulu dengan 1,11. Baru kita dapat 125 juta DPP. Kemudian di sini itu kan dia adalah jasa manajemen ya. Dan untuk tarif PPh 23 atas jasa, yaitu atas jasa itu adalah 2%. Oleh karena itu bisa DPP-nya dikali dengan 2%. Dan yang memotong di sini itu adalah si PT TSM-nya ya, yang dia sebagai atau dia yang memotong gitu. Kemudian yang B, membayar tagihan dari KAP Budianto dan rekan atas tagihan penyusunan laporan audit sebesar 95 juta belum termasuk PPN. Nah, di sini karena dia belum termasuk PPN, teman-teman bisa langsung kalikan DPP-nya dengan tarif pajaknya. Yaitu untuk tarif pajak sewa, kembali lagi masih sama ya teman-teman, yaitu sebesar 2%. Ya, karena itu bisa 95% atau 95 juta maksud aku, langsung dikali dengan 2%. Dan di sini yang memotong itu adalah PT TSM. Lanjut ke soal C, membayar sewa kendaraan kepada CV bla 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 sebesar 82.500.000 dan belum termasuk PPN. Nah, kali ini masih kembali gampang lagi nih soalnya teman-teman. Yaitu dasar pengenaan pajaknya atau DPP-nya bisa ambil langsung dari nilai transaksinya 82.500.000 dikali dengan tarifnya, yaitu masih sama karena dia adalah sewa ya di sini. Maka dia 2%. Di sini coba aku. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat dulu. Kalau dia itu adalah sewa untuk hal-hal selain tanah dan bangunan, maka tarifnya itu adalah 2%. Ya, berbeda dengan kalau dia itu adalah sewa tanah dan bangunan. Nah, kalau sewa tanah dan bangunan, dia masuknya bukan di PPh 23, teman-teman. Oke, ingat, kalau dia PPh atau sewa tanah dan bangunan, dia bukan termasuk PPh 23, melainkan sudah tergolongkan ke dalam PPh 4 ayat 2. Sehingga dikenakan nanti tarifnya adalah 10%. Dan karena di sini dia adalah sewa kendaraan, dia bukan termasuk tanah dan bangunan, maka masih pakai yang 2%. Oke, kemudian kita lanjut ke yang D. Yang D di sini membayarkan bunga pinjaman kepada Singapura Bank sebesar 350 juta. Dan Singapura Bank ini menunjukkan SKD ya, atau surat keterangan domisili dengan tarif bunga 15%. Nah, teman-teman, untuk yang bunga pinjaman di sini kita pakai DPP-nya tentu adalah yang 350 juta ya, 350 juta. Dan karena di sini itu adalah pinjaman ke Singapura Bank yang ada di Singapura, kan luar negeri ya. Maka kalau dia itu luar negeri kasusnya, pakai PPh yang 26. Dan di sini aku udah siapin catatan. Kalau misalkan si
si ininya itu atau si lawan transaksi kita ya, dalam kasusnya di sini kan Singapura Bank itu sudah menunjukkan SKD. Maka kalau sudah menunjukkan SKD, kita pakai tarif yang sudah ada di SKD-nya itu. Sementara kalau dia nggak punya SKD apa-apa, maka kembali lagi nih seperti soal yang sebelumnya ya, yang ada di PPh ke 21 nih di sini. Yang bukan pegawai. Nah, di sini kan dia nggak ada keterangan apa-apa, maka pakainya 20%. Tapi karena di sini dia udah ada keterangan tentang SKD-nya 15%, nah teman-teman bisa langsung kalikan dia dengan 15% aja. Ya, di sini udah ada keterangan nih dengan tarif bunga 15%. Kemudian kita lanjut ke yang E. Yang E ini adalah pembayaran dividen ya, membayarkan dividen dengan total 2 miliar kepada para pemegang saham dengan rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, PT Jalan Bertabur Emas. Dia memiliki kepemilikan sebesar 20%. Nah, teman-teman, kalau dia memiliki 20%, maka dia termasuk ke dalam objek pajak ya, alias karena dia masih di bawah 25%. Oke. Di sini aku udah siapin catatan. Nah, teman-teman, kalau misalkan dia bagi-bagi dividen, ya dia bagi-bagi dividen kepada orang atau kepada badan yang kepemilikannya di bawah 25%, dalam kasusnya di sini itu adalah PT Jalan Bertabur Emas ya. Dia cuma punya kepemilikan 20%, masih di bawah 25. Oleh karena itu, dia dikenakan pajak sebesar 15%. DPP-nya itu adalah 2M. Ya, 2M ini dikali kepemilikan dia yaitu 20%. Ya, baru dikali dengan tarif pajaknya yaitu 15% untuk dividen. Baru dapat deh di sini 60 juta. Kemudian yang kedua, PT Jalan Bertabur Berian. Nah, di sini dia memiliki kepemilikan 35%. Nah, karena di sini udah lebih dari 25%, sementara di sini maksimalnya itu adalah 25%. Oke, oleh karena itu karena di sini sudah lebih dari 25%, maka si PT Jalan Bertabur Berian bukan termasuk objek pajak. Oke, karena dia lebih dari 25%. Nah, sementara si Tuan Vito dia memiliki kepemilikan 45%. Dan ada keterangan tambahan juga, dia memilih untuk diinvestasikan kembali. Artinya dia dapat dividen, dia investasi lagi dividennya itu. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan dia kasus yang menerima dividen dan diinvestasikan kembali, maka dia juga termasuk ke dalam bukan objek pajak ya, atau BOP. Karena memilih untuk diinvestasikan kembali, dia sekali lagi bukan termasuk objek pajak atau BOP. Dan sekali lagi di sini semua yang memotong adalah PT TSM ya. Itu untuk soal nomor 4 tentang PPh 23. Nah, berikutnya kita lanjut ke soal nomor 5 ya, yaitu PPh 4 ayat 2. Nah, untuk PPh 4 ayat 2 di sini akan ada banyak hafalan tentang tarif-tarif ya, kayak tarif misalnya tarif bunga, tarif deposito dan lain sebagainya. Jadi teman-teman mungkin untuk PPh 4 ayat 2 harus lebih effort sedikit untuk menghafal tarif-tarifnya. Kita masuk ke yang pertama. Di tanggal 10 Maret membayar sewa gedung dan sewa gudang masing-masing 377 sudah termasuk PPN, dan satu lagi 300 juta. Di sini nggak ada keterangan ya sudah termasuk atau belum, dan dia tidak ber-NPWP. Nah, teman-teman, di sini ada dua ya, dia untuk sewa gedung dan sewa gudang. Ya, kalau teman-teman ingat tadi ketika aku bahas tentang sewa kendaraan, karena aku udah bilang kalau dia termasuk sewa tanah atau bangunan, maka dia masuk ke PPh 4 ayat 2. Nah, makanya di sini dia masuk nih sekarang. Dengan tarifnya itu adalah 10%. Tapi ingat karena di sini untuk yang gedung itu dia sudah termasuk PPN, maka kita perlu bagi dulu dengan 1,11 baru dikali dengan tarifnya yaitu 10%, yaitu PPh 4 ayat 2 untuk sewa tanah dan bangunan 10%. Kita dapat dia itu adalah 10%. Dan satu lagi, jangan lupa dia juga ada sewa. Satu lagi itu adalah sewa gudang ya, sewa gudang pada Bapak David nih. Yaitu sebesar 300 juta. 300 juta. Langsung aja dimasukin DWP-nya 300 juta dan PPh 4 ayat 2-nya itu adalah 10%. Oke, 10% dari dasar pengenaan pajaknya. 10% dari dasar pengenaan pajak. Nah, teman-teman, di sini dia ada keterangan tidak ber-NPWP. Nah, teman-teman jangan terkecoh ya. Jangan terkecoh tentang ini. Karena di sini kalau aku edit, nah, karena PPh 4 ayat 2 ini tuh adalah PPh final ya.
dia sih sifatnya final, maka dia itu kalau misalkan ada keterangan sudah ter-NPWP atau sudah belum ada NPWP, maka itu nggak akan mempengaruhi. Berbeda dengan PPh-PPh lainnya, contohnya kayak di PPh 23 tuh, dia bilang dia belum punya NPWP. Nah, maka kalau kasusnya seperti itu, maka nanti untuk tarifnya itu akan dikali 2 ya teman-teman. Akan dikali 2. Karena dia tidak memiliki NPWP, akan dikali 2. Tapi karena di sini dia itu adalah PPh 4 ayat 2, dia sudah berbentuk final, maka nggak perlu dikali 2 lagi. Oleh karena itu, langsung di sini, walaupun dia nggak punya NPWP, langsung 300 juta dikali dengan 10%. Itu untuk yang pertama ya, sewa gedung dan atau tanah. Kita lanjut ke yang B, ke soal B. Itu di sini dia adalah menjual sebidang tanah ya, dia penjualan tanah nih. Di sini dia punya tanah luasnya 1.200 meter. Dan harga jualnya itu adalah 7.200 per meter kuadrat. Sementara menurut SPPT PBB, NJOP itu sebenarnya hanya 8 juta atau 8 miliar 200 nih yang ditentukan dari SPPT PBB. Nah teman-teman, kalau dia kasusnya ada seperti ini, kan ada dua nih ya. Yang pertama itu adalah harga jual, yang satu lagi NJOP. Kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, kalian harus membandingkan antara nilai jual atau harga jualnya dibandingkan dengan NJOP-nya. Mana yang lebih tinggi? Oke, mana yang lebih tinggi? Di sini aku udah kasih keterangan nih, pakai yang lebih tinggi antara harga jual dengan NJOP. Di sini kalau teman-teman hitung, nilai jualnya itu adalah 1.200 meter dikali harga jualnya per meter itu adalah 7.200. Oleh karena itu dikalikan aja ya. Dan ternyata dapat hasilnya itu adalah 8M,640 juta. Kan lebih besar ya daripada NJOP-nya yang hanya 8,2M. Oleh karena itu, untuk DPP-nya kita pakai yang lebih tinggi, yaitu si harga jualnya. Kemudian untuk tarif dari penjualan tanah, maka itu rumusnya atau tarifnya itu adalah 2,5% dikali dengan nilai jualnya. Di sini itu adalah 8M640 juta. Oleh karena itu langsung deh dikali 2,5% dikali dengan atasnya. 8M640 juta. Kemudian lanjut ke penjualan saham di BEI, Bursa Efek Indonesia. Melakukan transaksi penjualan saham dengan nilai transaksi 842.500 dan transaksi tersebut memperoleh keuntungan 74.250. Nah, teman-teman di sini hati-hati ya. Ada dua angka nih. Pertama nilai transaksi, satu lagi keuntungan. Nah, karena di sini kita mau menghitung ataupun memajakkan penjualan atau transaksi penjualan saham, maka untuk dasar pengenaan pajaknya itu bukan keuntungannya ya, melainkan si harga atau biayanya yang dijual, yaitu 842.500. Oleh karena itu dasar pengenaan pajaknya adalah 842.500. Dan untuk tarifnya di sini khusus untuk tarif PPh 4 ayat 2 ketika menjual saham di Bursa Efek Indonesia itu tarifnya adalah 0,1% ya. Itulah 0,1%. Jadi di sini teman-teman bisa langsung kalikan 842 juta dikali dengan 0,1%. Dapat 842.500. Berikutnya, untuk yang yang D dulu ya, menerima hadiah undian berupa 1 unit mobil HRV senilai 350 juta. Dari sini dia menerima hadiah undian. Kalau hadiah undian teman-teman, di sini aku udah bikin catatan, tarifnya untuk hadiah ataupun undian itu adalah 25%. Oleh karena itu bisa nih DPP-nya atau harga mobilnya langsung dikalikan dengan tarifnya 25%. Kemudian berikutnya di dia menerima jasa giro dari Bank BCA dan Bank Mandiri masing-masing 32 sekian dan 19 juta sekian sebelum dipotong pajak. Nah, teman-teman, di sini ada keterangan jasa giro. Jasa giro itu apa sih sebenarnya? Nah, bagi teman-teman yang di sini sebenarnya ada nabung di bank ya. Ada nabung di bank, contohnya nabung di BNI kayak di KTM kita gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya ada nabung dan jumlahnya lumayan, itu biasa di setiap tanggal 15 itu ada transaksi nih ketika kita buka saldo kita. Ada tulisan jasa giro. Nah, jasa giro itu apa sih? Jasa giro itu adalah bunga ya. Kita menerima bunga dari tabungan kita. Nah, untuk tabungan atau jasa giro sendiri, tarifnya itu adalah 20% dari DPP. Oleh karena itu, di sini DPP-nya bisa teman-teman masukkan 32 sekian dan 19 juta, baru dikali dengan 20% alias tarif pajaknya. Ya, dikali dengan 20%, yang di bawah juga dikali 20%.
Dan kemudian yang terakhir di sini juga ada pembagian dividen lagi ya, sebesar 1,2 M kepada para pemegang saham. Di sini ada banyak. Yang pertama itu adalah si Tuan Andi. Dia tuh memiliki kepemilikan lebih dari 50%, teman-teman. Nah, di sini aku udah bikin catatan bahwa kalau misalkan seorang itu adalah memilih untuk menginvestasikan kembali, teman-teman, di sini ada keterangan tambahan yang aku lupa baca soal sampai akhir. Tuan Andi dan Ibu Airin memilih untuk menginvestasikan kembali, sementara si Tuan Bobby tidak. Nah, karena di sini si Tuan Andi dan Ibu Airin kedua-duanya itu memutuskan untuk menginvestasikan kembali, maka mereka nggak digolongkan sebagai objek pajak ya, alias dikategorikan sebagai bukan objek pajak. Mereka tidak dikenakan pajak. Berbeda nih dengan Tuan Bobby. Dan Tuan Bobby ini dia diinvestasikan kembali dan memiliki kepemilikan 30%. Nah, di sini ada pengecualian, teman-teman. Di sini karena dia itu kan tuan ya. Di sini tuan, bukan PT, bukan CV. Alias dia itu adalah wajib pajak orang pribadi. Dia adalah individu atau WPOP. Nah, kalau dia WPOP kemudian menerima dividen, maka dia akan masuk ke PPh 4 ayat 2 dengan tarifnya itu adalah 10%. Oke. Dengan tarif 10%. Berbeda kalau yang sebelumnya itu kan yang tadi yang di sini itu kan dia PT ya, PT Jalan Bertabur, PT Jalan Bertabur. Nah, kalau dia PT, maka itu maksimalnya ya, maksimal yang bisa dikenakan pajak itu adalah kalau dia memiliki kepemilikan maksimal 25%. Sementara di atas itu 26%, dia udah bukan termasuk objek pajak lagi. Nah, berbeda nih, di sini kan dia WPOP ya, pribadi, dia bukan badan. Nah, kalau bukan badan, dia masuk ke PPh 4 ayat 2, tarifnya adalah 10%. Oleh karena itu DPP-nya itu 1,2 M bisa dikalikan dengan kepemilikan si Bobby ya, dikali 30%, baru dikali 10% tarifnya. Itu untuk PPh 4 ayat 2. Terakhir ya, akhirnya kita ke soal terakhir. Di sini adalah kita mau hitung PPh pasal 24 ya. Di sini ketika PT atau seorang perusahaan nggak hanya menjalankan perusahaan di negerinya aja secara lokal, tapi juga melakukan kegiatan di luar negeri. Kita lihat soalnya. Di sini PT TSM selain menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, juga menerima beberapa penghasilan dari negara lain. Yaitu yang pertama, ya dia mendapatkan penghasilan kena pajak dari kegiatan usaha di Indonesia 4M 990 juta. Nah, di sini dari Indonesia. Dengan peredaran brutonya itu adalah 58 juta ya, atau dia itu di sini peredaran bruto artinya sales dia. Ya, sales dia itu adalah 58 juta. Nah, kemudian yang B, dari cabang Cina, tarif pajaknya itu adalah 20%, menunjukkan rugi. Nah, di sini dia menunjukkan rugi, teman-teman. Kalau dia menunjukkan rugi, itu artinya nggak perlu dimasukkan. Karena rugi ya. Rugi itu nggak dikenakan pajak, nggak perlu dimasukkan ke dalam perhitungan. Dan juga untuk yang pertama di sini dimasukkannya 4.990 juta ya, karena di sini adalah penghasilan kena pajaknya. Ya, penghasilan kena pajak yang dimasukkan. Bukan yang peredaran bruto, karena kalau teman-teman ingat tadi di PPh 21 yang karyawan, nah di sini kan kita hitung dulu penghasilan bruto, kemudian dikasih pengurangan, dikurangi PTKP, baru dapat penghasilan kena pajak. Oleh karena itu di sini kalau dia sudah ada informasi penghasilan kena pajak, maka langsung masukin aja penghasilan kena pajaknya berapa. Kemudian yang Cina dia rugi nggak dimasukin. Kemudian yang ketiga, memperoleh dividen dari Myanmar ya. Dari Malaysia, dari MYR Malaysia ringgit, aku kira tadi MYR Myanmar. Nah, MYR Malaysia ringgit sebesar 300.000 Dan kurs Menteri Keuangan waktu itu adalah 3.500. Nah, teman-teman bisa langsung mengalihkan ya. Dasar pengenaan pajaknya itu adalah 300.000 dividen dikali dengan tarif Menteri Keuangan, yaitu 3.500, sehingga dapat 1M 50 juta. Nah, kemudian berikutnya dia juga menerima bunga pinjaman ya. Menerima bunga dari Singapura sebesar 120.000 Singapura dolar. Dan dikenakan bla bla bla, kurs Menteri Keuangannya waktu itu adalah 11.000. Oleh karena itu teman-teman bisa kalikan 120.000-nya dikali dengan 11.000. Oleh karena itu kita dapat 1M 320 juta.
Nah, setelah kita totalkan semuanya, penghasilan dia dari Indonesia maupun dari luar negeri, baru kita bisa dapat total penghasilan dia, yaitu 7M 360 juta. Setelah kita dapatkan total penghasilannya, teman-teman, baru kita bisa hitung PPh badannya. Yaitu PPh badan tarifnya seperti biasa ya. Untuk PPh badan itu tarifnya adalah 22%. Oleh karena itu 7M-nya yang di atas ini bisa dikali dengan 22%. Kemudian karena di sini kita mau hitung PPh 24, maka ada juga yang bisa dikreditkan nih, teman-teman, yang bisa dikreditkan yaitu yang dari luar negeri. Penghasilan dari luar negeri bisa dikreditkan untuk PPh 24. Kita lihat dari pertama, di sini ada dua negara yang tadi bisa kita hitung, yaitu Malaysia dan Singapura. Cina kenapa nggak masuk? Karena sekali lagi dia rugi. Nah, teman-teman, kalau untuk menghitung berapa kredit pajak yang diizinkan, kita harus membandingkan dua hal. Yang pertama itu adalah batas maksimum kredit pajaknya, dan yang kedua itu adalah PPh yang dipotongnya berapa. Dan untuk batas maksimal dari kredit pajak itu kita bisa dapatkan dari berapa sih pendapatan dari negara tersebut. Nah, dalam kasus ini Malaysia ya. Malaysia pendapatannya adalah 1M 50 juta. Ya, 1M 50 juta dibagi dengan total penghasilannya, yaitu di sini adalah 7M 360 juta. Ya. Penghasilan dari negara tersebut dibagi dengan total penghasilannya, baru dikali dengan PPh terhutangnya. Nah, kita dapat deh batas maksimal kredit pajaknya, yaitu dari proporsi penghasilan dia dikali dengan PPh badan terhutang. Itu 231 juta, dan PPh yang dipotong kalau teman-teman balik lagi ke atas. Nah, di sini Malaysia mengenakan PPh sebesar 28% ya, tanpa sertifikat of domicile atas penghasilan berupa dividen tersebut. Nah, di sini dia udah ada keterangan nih mengenakan PPh 28%. Jadi teman-teman bisa hitung untuk PPh yang dipotong di Malaysia itu adalah DPP-nya, yaitu dividennya, dikali dengan tarifnya, yaitu 28%. Oleh karena itu, setelah kita bandingkan keduanya, baru deh kita pilih mana yang paling kecil, teman-teman. Nah, ini berbeda ya, kalau tadi kita mau hitung NJOP itu mana yang paling tinggi, kalau dari sini kita mau hitung batas maksimum kredit pajak, atau batas kredit pajak yang diberikan, kita harus pakai yang terkecil. Itu di sini kasusnya kita ambil yang 230 juta. Di sini kita ambil yang paling kecil antara batas maksimum dengan PPh yang dipotong. Kemudian kedua, itu yang negara Singapura ya, teman-teman. Negara Singapura di sini dia batas maksimal kredit pajaknya kita hitung dulu. Rumusnya masih sama seperti yang di Malaysia, yaitu pendapatan yang diterima dari Singapura itu M 320 juta dibagi total pendapatannya, itu 7M dikali dengan PPh terhutang dari badan tersebut. Di sini dapat 290 juta. Sementara PPh yang dipotong itu sesuai dengan soal ya, dia memiliki potongan PPh nih, dikenakan potongan PPh sebesar 15%. Jadi teman-teman bisa langsung kalikan 1M-nya dengan 15%, yaitu dapat 198 juta. Dibandingkan mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah yang kedua ya tentunya ya, yang dipotong. Oleh karena itu, teman-teman bisa langsung masukkan yaitu si 198 juta sebagai kredit pajaknya. Oleh karena itu di sini kalau kita total yang bisa dikreditkan itu ada dua ya, yaitu sebesar 429 juta. Oleh karena itu kalau kita sudah menghitung PPh badan terhutangnya berapa, dan juga kita sudah menghitung PPh 24 yang bisa dikreditkan, baru deh kita hitung PPh kurang bayarnya berapa. Itu rumusnya PPh badan terhutang yang sudah kita hitung di atas nih. Ketika kita mentotalkan seluruh penghasilan dikali dengan tarifnya itu 22%, kemudian dikurangi dengan kredit pajaknya, teman-teman. Kredit pajak didapatkan dari ketika kita sudah membandingkan ya batas maksimum dengan PPh yang dipotong. Nah, di sini kredit pajaknya itu adalah 429 juta. Oleh karena itu, karena PPh-nya adalah 1M 600 juta, kredit pajaknya 429 juta, PPh kurang bayarnya itu didapat dari PPh terhutang dikurangi dengan kredit pajak, yaitu 1M 190 juta 200.000. Nah, itu dia teman-teman pembahasan untuk PPh 24. Kita hitung dulu penghasilannya berapa. Kalau dia rugi jangan dimasukin. Kemudian kita kali dengan tarif PPh badan 22%. Kita cari mana yang boleh dikreditkan dengan membandingkan
batas maksimum kredit dengan PPh yang dipotong, itu ambil kita pilih yang terkecil. Nah, setelah itu baru deh kita kurangi PPh beran terutang dengan kredit pajaknya. Nah, mungkin teman-teman itu aja pembahasan yang bisa aku sharingkan mengenai pajak 2 ini ya. Itu tentang soal UTS angkatan aku atau angkatan tahun lalu, angkatan 2021. Kalau teman-teman ada keraguan, ada kebingungan, atau merasa aku ada salah di satu tempat, mohon dikoreksi ya. Jangan malu atau jangan ragu untuk tanya ataupun mengoreksi aku. Teman-teman bisa hubungi aku via Teams contohnya. Nah, kalau begitu, karena di sini bentuknya video, kita nggak bisa tanya jawab. Aku rasa begini aja yang bisa aku share ke teman-teman semua. Nanti untuk soal dan Excelnya tentu akan aku share melalui link yang mungkin nanti akan aku share di deskripsi atau melalui media lainnya. Kalau gitu, thank you teman-teman untuk perhatiannya dari tadi. Semoga nanti di ujian teman-teman semua bisa lancar dan semoga mentoring kali ini bisa membantu teman-teman untuk memahami pajak 2 ini. Sekali lagi thank you dan see you di lain kesempatan. Bye bye guys.